Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya dimanapun Anda berada seantero Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yono Mustafa, masih tetap di channel NU Kertahayu Official tentunya. Jangan lupa sahabat-sahabat, sebelum lanjut ya, tolong like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan notif loncengnya. Yang kami hormati Rois Suriah NU Ranting Kertahayu, yang kami hormati beliau Pak Kiai Saifuddin Malik, yang kami hormati jajaran Tangfidiyah MWC maupun dari Ranting, yang kami hormati segenap Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor, JKH, Jatman, Ibnu, IPPNU, juga Barisan Ansor Serbaguna, Banser, yang kami hormati warga NU Nahdiyat. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan Lailatul Ijtima' Tahlil Akbar, sekaligus kegiatan rutin dari pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, yaitu kegiatan Saparanting. Kegiatan Saparanting ini merupakan kegiatan rutin tiap bulan yang dilakukan oleh segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Pamarican. Alhamdulillah beberapa ranting NU di beberapa desa sudah kami datangi, dan di bulan ini kami bisa hadir di Desa Kertahayu. Insya Allah untuk di bulan Desember nanti akan Saparanting di Desa Bangunsari. Kami dari segenap pengurus MWC mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pengurus Ranting NU Kertahayu atas kesediaannya untuk menerima kegiatan ini. Semoga menjadi ladang ibadah, menjadi tambah semangat untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Sebelumnya kami mohon maaf tadi datang terlambat karena tadi pada maghrib kami ada janjian dengan tokoh masyarakat di Banjar yang insya Allah akan membantu kita untuk mencarikan dana pembangunan gedung NU Center. Alhamdulillah beberapa cara kami tempuh. Cara ya Robbi tadi dengan mujahadah tahlil akbar ditempuh, kemudian cara ya lobby juga ditempuh. Semoga cara Robbi maupun lobby tadi bisa mempermudah jalan kita untuk mewujudkan impian gedung milik warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Pamarican. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami bersyukur alhamdulillah kegiatan-kegiatan NU di Kecamatan Pamarican semakin semarak, baik di tingkat ranting maupun di tingkat kecamatan, baik yang dilaksanakan oleh badan otonom maupun yang dilaksanakan oleh lembaga. Setiap hari Ahad kegiatannya penuh. Kalau hari Ahad Wage ada kegiatan simaan Al-Quran di bawah Badan Otonom NU Kecamatan Pamarican, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Simaannya juga keliling tiap desa. Kemudian di Ahad Manis ada kegiatan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman Nahdlatul Ulama Kecamatan Pamarican. Itu juga keliling setiap desa. Para ahli thariqah keliling tiap desa. Kemudian di Ahad berikutnya ada Muslimatan Kecamatan Pamarican. Jadi kalau hari Ahad alhamdulillah kegiatannya penuh. Belum kegiatan Ansor, Fatayat, Muslimat, Ibnu, IPPNU. Alhamdulillah patut kita syukuri bersama
Semoga menjadi penguat ahlu sunnah wal jamaah di Kecamatan Pamarican. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan tentang masalah ke-NU-an. Ada wasiat pesan dari Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Haji Ali Maksum itu adalah ulama besar, kiai besar yang tinggal di Krapyak, yang wafat tahun 1989. Beliau itu kiai yang multi keahliannya, ahli fikih, ahli tafsir, ahli bahasa. Saking ngalimnya bahasa, beliau dijuluki kitab munjid berjalan, saking ngalimnya dalam bidang bahasa. Beliau pernah memimpin Nahdlatul Ulama menjadi Rais Am PBNU di tahun 1981 sampai 84. Nah, beliau mewasiatkan beberapa hal khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama, terkhusus lagi bagi para pengurus Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkatan paling bawah anak ranting sampai tingkatan yang paling tinggi di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Warga NU yang di desa, warga NU sampai semua warga NU yang ada di Indonesia. Apa saja pesannya? Yang pertama, beliau berpesan as-siqatu binahdlatil ulama. As-siqatu binahdlatil ulama. Warga NU, pengurus NU harus percaya bahwasanya Nahdlatul Ulama adalah wadah yang hak, wadah yang benar untuk kita masuki, untuk kita huni, wadah yang pas, rumah yang tepat untuk kita mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah. Harus yakin bahwasanya NU itu wadah yang hak, wadah yang benar. Salah satunya dibuktikan dengan apa? Kalau kita lihat anggaran dasar Nahdlatul Ulama di pasal 456 sudah sangat jelas, eksplisit disampaikan bahwasanya dalam faham keagamaannya Nahdlatul Ulama berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah. Nanti bisa dicek di anggaran dasarnya. Dalam akidah ngikutin Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih, Nahdlatul Ulama mengambil cara bermadhab, salah satunya dengan bermadhab Al-Imam Asy-Syafi'i, madhab Asy-Syafi'i. Kemudian dalam tasawuf juga jelas disampaikan bahwasanya Nahdlatul Ulama mengikuti tasawufnya Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dan ini adalah rumusan yang disepakati oleh ulama di kolong bumi, di kolong langit. Semua ulama-ulama mayoritas di dunia sepakat bahwasanya rumusan ahlu sunnah wal jamaah adalah seperti itu, sama yang disampaikan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Itu menjadi prinsip kita bahwasanya Nahdlatul Ulama adalah wadah yang hak, rumah yang hak, yang insya Allah menjadi wasilah kita untuk selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Yang berikutnya, Nahdlatul Ulama itu kombinasi antara riyadhahnya para wali dan ilmunya para ulama. Nahdlatul Ulama didirikan dengan riyadhahnya para wali dan ilmunya ulama. Berbeda dengan misalkan organisasi lainnya. Biasanya kalau organisasi cukup ada visi misi ketua, tapi kalau di Nahdlatul Ulama itu beda. Di dalamnya ada riyadhahnya para wali dan ada ilmunya ulama. Sehingga yang berkhidmah di Nahdlatul Ulama, yang ngurusi Nahdlatul Ulama, insya Allah akan bertabur keberkahan. Allahumma amin. Kita bisa kembali ke sejarah mengapa sih Nahdlatul Ulama itu didirikan.
mengapa NU itu harus ada di Indonesia. Alasannya apa? Nah, kita tahu bersama bahwasanya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, beliau-beliau membawa ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan rumusan tadi dalam bidang akidah, fikih maupun tasawuf. Rumusannya seperti itu. Nah, itu bukti kesuksesan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Sukses. Ajarannya sama dalam bidang akidah, fikih dan tasawuf. Ajarannya apa lagi? Muludan, tambah muludan, ada rajaban, ada talqin, tawasul, istighosah, mujahadah dan lain sebagainya. Tapi lambat laun berjalannya waktu, di tahun 1330 Hijriah atau di tahun 1912 Masehi itu sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang sering membid'ahkan, sering menganggap khurafat, sering menyalahkan amalan-amalan yang sudah diajarkan oleh Wali Songo sejak awal. Muncul gerakan-gerakan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan Wahabiyah masuk ke Indonesia. Kemudian muncul apa lagi? Muncul gerakan Syiah Rafidhah yang mencela para sahabat, mencela Abu Bakar, mencela Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mencela Sayyidah Aisyah, mencela sahabat-sahabat yang lainnya. Syiah Rafidhah muncul. Kemudian muncul lagi apa? Muncul lagi gerakan kebatinan. Gerakan kebatinnya ini nggak harus menjalankan syariat, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah zakat. Yang penting eling Gusti Allah, zikir Gusti Allah, mahabbah ke Allah, cukup itu. Nah, itu muncul di tahun 1912 sampai 1920-26 muncul gerakan-gerakan demikian. Kemudian muncul gerakan-gerakan manunggali kawula Gusti, gerakan-gerakan tasawuf yang melenceng, yang menyimpang. Maka dengan banyaknya muncul kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah, menjadi landasan untuk para kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Indonesia kumpul, membentuk perkumpulan, membentuk jamaiyah yang bernama Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Itu salah satu yang melatar belakanginya. Nah, di tahun 1923 kiai-kiai masih ragu, ini NU mau didirikan atau tidak, masih ragu. Akhirnya ada isyarah dari wali, ulama besar yang terkenal di Bangkalan, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan. Suatu ketika Kiai Haji Khalil memanggil santrinya yang bernama As'ad Samsul Arifin. Pada waktu itu ya masih muda, dipanggil As'ad. Kemudian As'ad kecil, As'ad muda, dipanggil oleh Kiai Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tongkat. Tongkat itu dari Bangkalan disampaikan ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ada di Tebu Ireng, Jombang. Jadi Kiai As'ad suruh membawa tongkat. Nah, diwasiati oleh Kiai Khalil, nanti kalau kamu sampai di rumahnya Kiai Haji Hasyim, serahkan tongkat ini, kemudian baca ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala ya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Itu kemudian diserahkan ke Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Memberikan isyarat bahwasanya itu adalah tongkatnya Nabi Musa, untuk memberikan keyakinan kepada Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari
untuk maju terus mendirikan Nahdlatul Ulama di tahun awal 1924. Masih juga belum berdiri NU-nya. Kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan memberikan isyarah lagi, dipanggil Asngat muda. Asngat kesini, nih bawa tasbih, sampaikan ke Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng. Nanti bacakan ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Qahhar, ya Qahhar. Jadi kalau nanti sampai di dalamnya Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, serahkan tasbih ini, bacakan ya Jabbar, ya Qahhar. Maka ketika sampai di dalamnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, disampaikanlah tasbih itu, kemudian dibacakan ya Jabbar, ya Qahhar. Maka kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari bilang, siapa yang memusuhi NU, siapa yang mengganggu NU, siapa yang memusuhi ulama, nanti akan hancur sendiri. Nah, itu keramatnya Nahdlatul Ulama. Ada riyadohnya para wali. Riyadoh berikutnya apa? Dalam membuat logo NU, lambang NU, ada bola dunia, kemudian ada bintang 9. Itu tidak asal-asalan buat. Yang buat logo tersebut adalah Kiai Haji Ridwan Abdullah. Berkali-kali buat sketsa logo, sampai 100 sketsa dibuat, semuanya ditolak sama Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, ditolak. Kemudian karena sering ditolak, kemudian beliau sholat istikharah. Kemudian di dalam tidurnya Kiai Haji Ridwan Abdullah melihat di langit gambar logo Nahdlatul Ulama. Ada gambar bola dunia dikelilingi sama bintang 9. Kemudian setelah bangun, Kiai Haji Ridwan Abdullah langsung membuat gambar sketsanya. Nah, setelah jadi, disowankan ke Kiai Haji Nawawi Sidogiri, ulama besar, alim al-alama. Nah, sowan ke Kiai Haji Sidogiri, Kiai Haji Nawawi Sidogiri. Di situ beliau membacakan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wa la tafarraqu. Nah, dari ucapan Kiai Haji Nawawi itulah kemudian ditambahkan tali. Nih, di logo itu kan ada tambang, nih, ada tambang. Tapi ngikatnya nggak kenceng. Kalau kita lihat logo NU, talinya nggak kenceng, nggak tali mati, tapi longgar. Tandanya apa? Bahwasanya warga NU, kiai-kiai NU itu punya sikap tasamuh, toleran, tidak kaku, tidak letterlek, tidak dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, tapi nggak kaku. Makanya talinya longgar. Kemudian huruf ngainnya itu kalau lihat aturan khot harusnya ngainnya nggak kayak gitu, tapi ngainnya tertutup. Tetapi kok kenapa logo NU ngainnya terbuka? Itu menandakan bahwasanya ulama NU, kiai NU itu bersikap terbuka, inklusif tidak eksklusif, terbuka dengan kemajuan, terbuka dengan pemikiran baru, terbuka dengan ijtihad baru, terbuka dengan inovasi-inovasi yang membawa kemajuan. Itu atas dasar riyadohnya para kiai, riyadohnya para wali Nahdlatul Ulama. Kemudian ada salah satu kiai yang terkenal wali juga yang sering kita ziarahi warga NU, yaitu Kiai Haji Dalhar Watucongol. Itu di Magelang, Kiai Haji Dalhar Watucongol. Pernah diadakan muktamar di Magelang. Di Magelang muktamar yang ke-14. Kemudian Kiai Haji Dalhar diminta untuk sambutan. Karena beliau memang gak senang pidato, sambutannya adalah sambutan terpendek di dunia. Sambutannya sangat ringkas.
Sambutannya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan masih NU toh? Selamat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesianya bagaimana? Assalamualaikum. Anda panjenengan semua NU toh? Kalian semua NU kan? Selamat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pidato tersingkat Kiai Haji Dalhar Watu Congol. Berkat pidato ini, orang Wonosobo masuk NU, orang Temanggung masuk NU, orang Boyolali masuk NU, orang Magelang masuk NU. Banyak orang masyarakat sekitar Magelang masuk Nahdlatul Ulama karena yang menyampaikan Kiai Haji Dalhar Watu Congol dengan sambutan yang begitu singkat. Yang pengen selamat masuk Nahdlatul Ulama. Kemudian ada makalah ulama namanya Kiai Haji Hasan. Kiai Hasan dari Genggong, man a'ana Nahdlatul Ulama faqad sa'ida fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menolong Nahdlatul Ulama akan bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Nah, itulah keramat Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh qiyadohnya ulama dan ilmunya ulama. Ilmunya ulama yang tersebar di puluhan ribu pesantren, yang mayoritas pesantren-pesantren di Indonesia berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Itu bukti bahwasanya NU ini dipagerin, dijaga oleh para wali dan juga oleh kiai-kiai se-Indonesia. Nah, itu yang perlu kita tekankan menjadi penyemangat kita dalam khidmah Nahdlatul Ulama. Kemudian harapannya apa sih kita berjuang di Nahdlatul Ulama, urusi Nahdlatul Ulama, meskipun nggak jadi pengurus tapi asal ngurusi. Harapannya agar kita masuk ke dalam doanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau berdoa, sapa wonge gelem ngurusi NU tak anggap jadi santriku. Siapa yang mau mengurusi NU, saya jadikan dia santri. Sapa sing dadi santriku tak dongake husnul khotimah sak keturunane. Siapa yang mau mengurusi Nahdlatul Ulama, saya doakan husnul khotimah seketurunannya. Allahumma amin. Nah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu siapa? Itu bukan ulama kecil-kecilan, ulama besar, kiai besar, al-alim al-alamah. Beliau itu julukannya Hadratus Syekh, berarti sudah hafal kitab-kitab hadis kutubus sittah, hafal Sunan Sahih Al-Bukhari, hafal Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dan lain sebagainya. Itu tanda kealiman beliau. Nah, selain alim, beliau juga tokoh nasional pahlawan. Makanya ada orang yang menulis biografi beliau bahwasanya beliau adalah wadi'atu labinati istiqlal Indonesia. Hadratus Syekh itu termasuk peletak dasar kemerdekaan Indonesia. Wadi'atu labinati istiqlal Indonesia. Dan itu menjadi kebanggaan bagi kita, derek ulama, mengikuti ulama seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu pesan yang pertama, as-siqatu bi Nahdlatul Ulama, yaitu percaya bahwasanya Nahdlatul Ulama adalah wadah yang benar, shahibul haq, tetapi bukan merasa paling benar. Kita yakin bahwasanya wadah ini adalah wadah yang benar, yang hak, benar dalam cara beragama dan juga benar dalam cara bernegara. Kalau kita lihat pasal berikutnya di anggaran dasar, sudah jelas bahwasanya Nahdlatul Ulama konsisten dalam bernegara berbangsa, yaitu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu tandanya Nahdlatul Ulama hak, benar dalam cara bernegara. Sehingga itu menjadi dasar kita untuk tetap berada di Nahdlatul Ulama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pesan berikutnya dari Kiai Haji Ali Maksum yaitu
Al-ilmu wa ta'allum binahdotil ulama. Ada yang menggunakan redaksi ma'rifatu binahdotil ulama. Mau belajar mempelajari NU. Mau mempelajari NU. NU itu apa sih? NU itu apa? Amaliyahnya bagaimana? Fikrohnya bagaimana? Dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara agar kita terus mau belajar tentang Nahdlatul Ulama yaitu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, melalui kegiatan Lailatul Ijtima', melalui kegiatan saparanting, melalui kegiatan kaderisasi, baik kaderisasi di Nahdlatul Ulama sendiri maupun kaderisasi di Banong-Banong dan juga lembaga-lembaga. Tujuannya apa? Agar kita terus bisa mengenal Nahdlatul Ulama, mengetahui Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan jamiah yang kuat dalam ahlu sunnah wal jamaah. Itu salah satu pesannya. Masih ada 3 pesan dari Kiai Haji Ali Maksum ya. Masih ada al-jihad fi sabili NU, berjuang di NU ya. Berjuang sebagai pengurus yang mau mengurusi Nahdlatul Ulama. Jadi pengurus, jangan malah jadi urusan. Jangan malah jadi urusan. Jadi pengurus NU malah jadi urusan ya. Kadang hanya nempel di SK. Apalagi sekarang NU lagi kuat di pemerintahan, banyak yang ngaku jadi orang NU karena rekomendasinya kuat. Pengen jadi pejabat AB NU, ngaku NU, ujuk-ujuk jadi orang NU. Nah, jadi al-jihad mau berjuang di Nahdlatul Ulama. Dengan kita mau berjuang di Nahdlatul Ulama, tentunya itu untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk memperbaiki NU tapi untuk memperbaiki diri sendiri. Kemudian ada al-amalu bi Nahdlatul Ulama, mengamalkan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir as-sabru bi Nahdlatul Ulama, sabar dalam berjuang di Nahdlatul Ulama. Itulah beberapa pesan dari Kiai Haji Ali Maksum. Semoga dengan kegiatan-kegiatan ini Saparating maupun Lailatul Ijtima' semakin menambahkan hirah kita dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Sebagai perkumpulan jamiah yang kokoh memegang ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait program dari MWC perlu kami sampaikan bahwa sampai sekarang kita masih berikhtiar untuk membangun gedung NU Center. Lokasinya di dekat kantor Polsek Kecamatan Pamarican. Luas tanahnya 40 ubin, 40 batak. Alhamdulillah kita sudah berhasil membeli tanah tersebut seharga 120 juta. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari iuran Bapak Ibu sekalian, ngenceleng. Ada yang nyumbang 5.000, 10.000, sejuta, 2 juta, ada yang nyumbang 5 juta. Kemudian di tanggal 10 November 2021 alhamdulillah sudah dilakukan peletakan batu pertama. Sudah diletakkan batu pertama dan sekarang sudah terpasang 23 cakar ayam. 23 cakar ayam karena nanti dirancang untuk 3 lantai. Ada 23 cakar ayam yang sudah terpasang. Kemudian terakhir kemarin belum lama 2 bulan, 1 bulan yang lalu atau 2 bulan ya, sudah baru nguruk menghabiskan dana sekitar 21 juta. Dan sekarang lagi berhenti istirahat karena memang dananya sudah kempes, dananya tinggal sedikit. Makanya kami terus berikhtiar bersama-sama melalui kegiatan-kegiatan dan mencari dana donatur dari masyarakat. Kemudian yang berikutnya program kalender. Barangkali Bapak Ibu dari pengurus ranting sudah menerima kalender. Nah, itu sebagai identitas bahwasanya kita adalah warga Nahdlatul Ulama.
Kalau ada yang tanya, Anda itu NU bukan? Itu lihat di rumah, di kamar ada kalender Nahdlatul Ulama. Itu ciri khas, sebagai ciri kalau kita warga Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Banom dan juga lembaga. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.